Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama saya nggak bikin video kayak gini lagi. Mohon maaf ya, karena kemarin hampir sebulan saya sakit. Alhamdulillah baru agak mendingan dan baru potong rambut juga nih. Jadi kali ini pembahasan yang saya ingin bahas tentang fenomena di mana banyak orang yang nurut dengan kolektor, tapi belum tentu nurut sama orang tua. Sering nggak dengar kayak gini? Atau baru dengar? Jadi ada loh fenomena di mana orang tuh kalau misalkan ada kolektor datang, disuruh apa untuk bisa membayar hutang, nurut banget. Ada yang kayak gitu. Jadi misalkan nggak bisa bayar cicilan ini deh, pinjol deh, sampai ada yang jual diri loh. Nauzubillah min dzalik. Sampai jual diri ya, sama kolektor tuh sampai dibilang lu jual diri aja. Itu kelewatan banget sebenarnya cara penagihan kayak gitu. Jadi jangan sampai ya kita itu jadi orang yang takut kepada kolektor, tapi kita nggak takut dengan orang tua kita. Dinasihatin sering ayo siapa yang ngaku nih, dinasihatin orang tua sering yang namanya nolak, sering mengelak, sering gak nurut, sehingga hidupnya ruwet terus. Ada nggak yang kayak gitu? Coba saya pengen denger dulu. Kalau ada silahkan, jangan komen deh, malu soalnya kejelekan kita ya. Gini aja, silahkan di like aja video ini kalau ada yang kayak gitu, terus mendapat pencerahan dari konten saya kali ini. Kok saya hidupnya susah terus ya? Walaupun sebenarnya orang tua kita bukannya ahli di bidang menyelesaikan masalah hutang ya, tapi kalau kita melawan hukum alam ya, dimana suksesnya anak itu ya tergantung ridhonya dari orang tua. Karena terjadinya kita di dunia ini, perantaranya Tuhan menciptakan kita itu adalah orang tua. Jadi diibaratkan perantara Tuhan yang kelihatan itu adalah orang tua. Dimana di agama kita juga diajarkan, kalau kita mau enak hidupnya, ya kita harus hormati orang tua, kita berbakti kepada orang tua, supaya apa? Hidup kita enak, dan orang tua pun selalu mendoakan kita menjadi anak yang hidupnya enak, hidupnya sukses, sehingga apa? Kita bisa berbakti lebih baik lagi ke depannya kepada orang tua. Kalau kita makin enak kan orang tua juga, masa anak soleh nggak ngasih apa-apa ke orang tua kalau kita hidupnya udah enak gitu loh. Nah, berbanding terbalik seperti fenomena yang ada sekarang, di mana kolektor lebih turuti daripada nasihat orang tua, ya kan? Padahal gini, sebenarnya kolektor itu siapa sih? Ada yang tahu nggak kolektor itu siapa? Saya tunggu sampai 10 ya. Silahkan komen di kolom komen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah, kayak udah tulis komennya. Menurut teman-teman apa nih? Kolektor itu siapa sih? Kok banyak orang yang nurut kepada kolektor itu? Padahal kolektor itu bukan meridhoi kehidupan kita sehari-hari. Nah, saya kasih tahu ya. Kolektor itu adalah petugas dari perusahaan ataupun pribadi yang ditugaskan untuk menagih tagihan hutang yang kita punya. Jadi artinya apa? Mereka hanya bertugas dan menjalankan SOP yang harus dijalankan demi target yang harus dia capai setiap bulannya. Jadi kalau tagihan kita itu tercapai, maka tugas dia juga tercapai dan dia mendapatkan bonus kan. Makanya kenapa kolektor itu banyak yang melakukan hal-hal yang di luar logika, karena mereka pun penuh tekanan. Sama sebenarnya kolektor itu penuh tekanan dari perusahaan, si pemilik hutang itu juga penuh tekanan kalau nggak bisa bayar. Jadi kalian berdua ini sama-sama orang yang penuh tekanan sebenarnya. Harusnya bersahabat. Oh, kita sama-sama orang yang penuh tekanan ya. Kolektor itu penuh tekanan dari perusahaan, kita penuh tekanan karena nggak ada penghasilan mungkin untuk membayar hutang itu. Sehingga sebenarnya antara si nasabah yang nggak bisa bayar dan kolektor sebenarnya punya satu nasib yang sama. Jadi kalau mau ngeluh sebenarnya cocok, sama-sama punya tekanan, cuman beda aja, yang satu dari perusahaan, satu dari si kolektor tersebut yang nagih kepada kita. Sehingga apa? Kalau orang penuh dengan tekanan, kadang-kadang hal-hal yang nggak logis itu dilakukan gitu kan. Iya kan? Bener kan kayak gitu? Coba ingat-ingat ya. Ada nggak yang punya hutang, akhirnya sampai nyolong? Tadi nggak pernah nyolong, tiba-tiba belajar caranya gimana ya, caranya nyolong. Entah itu nyolong apa, ayam mungkin, atau bayar
nyolong motor mungkin, padahal sebelumnya belum pernah loh. Tapi karena dia nggak tahu cara menyelesaikan hutang dan harus menyelesaikan hutang itu dengan cara SOP-nya perusahaan tersebut, sehingga hal-hal yang di luar logika dijalankan. Atau misalkan gini, punya hutang usaha 100 juta per bulan, 100 juta per bulan harus bayar misalkan 5 juta gitu. Nah, karena usaha yang dia bangun itu hanya profitnya 5 juta dan itu hanya cukup untuk bayar untuk bayar cicilan. Sedangkan dari pinjaman 100 juta itu misalkan hanya dipakai 60 juta, 40 juta nganggur. Nah, akhirnya 40 juta ini dipakai untuk investasi yang mereka nggak tahu investasinya itu untuk untuk digunakan untuk apa. Yang akhirnya menjadi investasi bodong. Karena apa? Gimana caranya 40 juta ini menghasilkan uang lagi? Kan mikirnya gitu. Bank juga meminjamkan kita supaya kita bisa memberikan bunga kepada mereka. Gimana caranya duit yang ada sisanya itu dipakai untuk investasi lagi dengan return atau pendapatan yang lebih dari bunga yang dihasilkan oleh bank, atau untuk kehidupan kita sehari-hari. Kan banyak kan kasus kayak gitu. Mau investasi sampai hutang-hutang. Padahal namanya investasi itu dipakai untuk orang yang kelebihan dana atau dana nganggur, bukan buat orang yang nggak punya dana. Kalau nggak punya dana, perbesar dulu pendapatannya, baru investasi. Ingat ya, prinsipnya kalau mau investasi itu harus dilakukan dengan dana yang nganggur, bukan uang yang kita pakai sehari-hari buat kehidupan kita dipakai untuk investasi. Apalagi kalau kita harus berhutang untuk investasi. Kalau investasi itu untung sih mungkin ya masih mending. Tapi kalau investasinya itu buntung gimana? Coba rasain. Oke. Jadi sudah jelas sampai sini ya. Kolektor dan si debitur yang gagal bayar sebenarnya punya nasib yang sama, yaitu sama-sama penuh tekanan. Terus yang kedua, kolektor itu adalah petugas yang harus menagih dengan cara atau SOP yang sudah diatur oleh undang-undang. Jadi kalau ada kolektor yang misalkan melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan, seperti misalkan ngedor-ngedor pintu kita, berteriak-teriak sehingga mempermalukan kita, itu sebenarnya bukan SOP yang benar. Itu bisa kita laporkan sebenarnya kepada pihak berwajib dengan tuduhan perbuatan tidak menyenangkan atau mungkin pencemaran nama baik. Kadang-kadang kan kayak dipinjol tuh, kita pinjam 1 juta harus balikin 1.500.000. Dibilangnya kita pelaku penggelapan, dibilang. Padahal kita bukan penggelapan, tapi kita hutang piutang. Misalkan kita belum bisa bayar, kita dibilangnya penipu. Itu kan sama aja pencemaran nama baik kan. Itu bisa kita laporkan sebenarnya perusahaan itu atau si kolektor tersebut secara personal. Terus yang kedua, misalkan masuk ke pekarangan kita, masuk ke rumah kita gitu ya, tanpa kita berizin, itu sebenarnya juga nggak bisa. Jadi ada pasalnya, saya pernah share pasalnya, pasal saya agak lupa, ketik aja di Google, masuk pekarangan rumah tanpa izin itu pasal berapa. Itu juga bisa jadi pasal. Misalkan kita dia datang ke rumah kita dan dia nggak sopan sehingga kita usir kan. Nah, pada saat kita usir itu mereka nggak mau, apalagi dia melakukan hal-hal yang secara physically, melakukan fisik, misalkan memukul kita segala macam, itu bisa masuknya pidana. Kita bisa visum, kita bisa jadikan alat bukti itu, sehingga kita bisa nuntut si kolektor tersebut atau perusahaannya mungkin untuk minta ganti rugi. Minta ganti rugi mungkin bisa di atas dari nilai hutang yang kita punya, atau kita minta didonasi karena kita dirugikan dengan sentuhan fisik yang merusak tubuh kita gitu kan. Kita bisa dipukul, ditonjok atau apa segala macam. Yaitu salah satu hal yang kita bisa laporkan balik pihak pemberi pinjaman tersebut untuk kita tuntut balik dan kita minta uang ganti rugi. Secara hukum itu bisa kok dilakukan. Oke, sampai sini aja ya. Mudah-mudahan konten ini bermanfaat. Semoga prinsip hidup kita nggak kebalik lagi. Kita lebih nurut orang tua supaya jalan hidup kita lebih enak, orang tua lebih ridho, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan terbaik dari setiap masalah yang terjadi, sehingga kedepannya kita bisa mendapatkan pembelajaran yang baik. Dan yang kedua, kita jangan takut lagi dengan kolektor, karena kita dan kolektor, kalau kita nggak bisa bayar atau kita gagal bayar, sebenarnya kita sama-sama punya tekanan kok. Tetap sambut mereka dengan baik rumah. Kalau belum ada uangnya, bilang saya minta waktu lagi. Kalau dikenakan denda, biarin dulu aja. Nanti begitu hampir pelunasan, kita bisa negosiasi kok untuk bisa nggak bayar dendanya itu. Kontennya udah saya bahas berkali-kali di video sebelumnya. Kayak gitu aja. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemudahan dalam melunasi hutang-hutang kita, dan juga semoga rezeki yang kita dapatkan ke depannya
menjadi rezeki yang lebih barokah, lebih bermanfaat, dan juga menjadi rezeki yang menjadikan kita uh, hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.